Disutradarai oleh Fatanyu Inka Vivat, film ini berkisah tentang kematian wanita kaya raya yang diselingkuhi oleh suaminya sendiri. Pria bernama Shiv itu kini hidup damai bersama dengan kekasih gelapnya hingga mengumbar kemesraan secara terang-terangan di muka publik. Mereka tinggal di sebuah villa milik mendiang istri Shiv yang menyimpan segudang misteri supranatural. Ross, sang kekasih gelap, menemukan peti kaca misterius yang berisi jasad istri pria pujaan hatinya itu. Menurut wasiat yang ditinggalkan, Shiv harus menjaga jasad wanita itu selama 100 hari pasca kematiannya jika ingin mendapatkan harta warisan. Nasnya, situasi kian mencekam begitu arwah si wanita muncul dari dalam peti kaca untuk membalaskan dendam atas pengkhianatan cinta. Akankah harta warisan itu jatuh ke tangan Shiv dan sang kekasih Ross? Berikut ceritanya. Adegan dimulai dengan pertemuan kisah cinta antara Shiv dengan Lutom. Kala itu, Shiv hanya seorang karyawan biasa di perusahaan ternama. Ia tak menyangka kecelakaan siang itu membawa perubahan besar dalam hidupnya. Shiv tak sengaja menjatuhkan kuas lukis dengan tinta berwarna coklat ke lengan Lutom. Dalam sekejap mata, rasa cinta langsung tumbuh di hati mereka berdua. Hubungan mereka berdua semakin dekat hingga Shiv merasa paling beruntung di dunia. Acara pernikahan berlangsung megah dan biduk rumah tangga terjalin harmonis. Shiv berjanji untuk melakukan apapun demi membahagiakan Lutom. Entah kemalangan apa yang menimpa pasangan suami istri yang berbahagia itu. Di suatu hari, Lutom jatuh pingsan dan tertidur sangat lama tanpa sebab yang jelas. Shiv selalu mendampingi dan mendoakan istri tercinta yang terbaring lemah di tempat tidurnya. Setelah beberapa tahun menunggu keajaiban, Shiv mendapat kabar terduka dalam hidupnya. Tak disangka, Lutom dinyatakan meninggal dunia saat tertidur dalam dekapan malam tenang. Shiv masih setia mendampingi dan menyiapkan tempat peristirahatan terbaik untuk istri cantiknya. Di atas peti mayit, Shiv mengungkapkan sumpah untuk tetap mencintai Lutom hingga akhir usia. Di waktu yang sama, Ross membereskan semua barang pribadinya di atas meja. Wanita itu termasuk anak buah Shiv yang juga bekerja di perusahaan milik Lutom. Ross langsung membawa semua benda ke tempat sampah seolah enggan lagi berurusan dengan Lutom. Setelah menyelesaikan segala urusan, Ross melenggang pergi ke gedung perusahaan. Sosok hantu wanita tampak memperhatikan dari lantai 2. Ross sempat menoleh ke belakang namun mengabaikan sosok penampakan itu. Dan film pun dimulai. Sesampainya di rumah, Ross menelpon ibunya untuk memberi kabar bahwa ia sudah mengirim sejumlah uang. Ross menjadi tulang punggung keluarga di mana ia harus membayar hutang demi mempertahankan rumah orang tua. Ibu Ross meminta bertemu dengan pacar karena Ross sudah lama tinggal berdua dengan kekasihnya itu. Ia mendesak Ross untuk segera menikah saja daripada kelamaan digosipin tetangga. Ross menutup telepon karena teman-teman sudah menjemput untuk clubbing bersama. Kala itu, di tahun 1991, tepatnya di kota Bangkok. Di dalam mobil, teman-teman Ross menanyakan perihal Lutom yang baru saja meninggal dunia. Mereka semua mengetahui jika Ross adalah wanita simpanan dari suami Lutom. Mereka tak menyangka istri sah dari kekasih Ross akan mati di usia muda. Mereka sampai menduga Ross menggunakan ilmu sihir untuk menyantet majikannya sendiri. Ross mengaku tak melakukan apapun yang dituduhkan. Ia menegaskan bahwa kematian Lutom murni karena suatu penyakit yang sudah diderita sejak lama. Ning dan Tuk memperingatkan Ross untuk berhati-hati dalam bersikap. Mereka menyarankan agar Ross segera mengundurkan diri dari perusahaan Lutom agar tidak dituduh macam-macam. Ross sempat tersinggung mendengar hal itu, meski statusnya sebagai simpanan sudah menjadi rahasia umum. Sesampainya di klub malam, mereka menikmati malam sambil mencari pria kaya yang bisa mengabulkan segala permintaan. Tuk sangat kesal saat bertemu pria tampan tapi miskin dan tak punya uang. Ia langsung meninggalkan pria itu begitu saja hingga kesadarannya kian menipis. Samar-samar ia melihat penampakan hantu wanita yang berdiri di tengah kerumunan banyak orang. Tuk dan Ning sampai menjaga tubuh Ross yang terperanjat ketakutan sampai hampir terjatuh. Ross melenggang pergi ke kamar mandi di mana suara riuh tiba-tiba hening.
Ross seperti masuk ke dalam dimensi lain di mana hanya ada ia dan hantu Lutom. Seketika itu, Ross terbangun di pagi buta dengan selai kain tipis menutupi tubuhnya. Tak disangka, Shiv sudah sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan. Ross terharu sampai menangis karena setelah sekian tahun berhubungan, baru kali ini mereka bisa bebas bermesraan seharian. Ross mengungkapkan bahwa ibunya sangat ingin bertemu dengan Shiv. Ia mengajak Shiv untuk menemui keluarganya di kampung halaman agar bisa segera menyiapkan pernikahan. Karena Lutom baru saja meninggal dunia, Shiv meminta Ross untuk bersabar. Ia berjanji akan segera melamar Ross setelah urusan pemakaman Lutom selesai semua. Untuk menghibur hati Ross yang masih bersedih karena harus bersabar lebih lama lagi, Shiv mengajak kekasihnya itu untuk liburan di villa mewah. Ia meminta Ross untuk segera berkemas-kemas dan melenggang pergi bersamanya. Sebelum menuju ke villa, Shiv mampir ke perusahaan Lutom untuk mengambil beberapa berkas. Untungnya, Ross sudah resign dari perusahaan itu dan bersiap memulai hidup baru bersama suami majikan. Sambil menunggu Shiv, ingatan Ross melesat jauh ke masa lalu saat ia pertama kali bekerja di sana. Kala itu, Ross duduk di dekat tangga tepat di depan ruang direksi. Shiv sering mondar-mandir untuk memeriksa kondisi istrinya Lutom di ruang direktur. Kemesraan mereka berdua membuat Ross panas dan iri hati. Di suatu petang, Ross kerja lembur sampai malam di mana hujan deras melanda. Shiv yang masih bertahan di kantor menyapa Ross yang duduk sendirian di tangga. Mereka memulai perkenalan hingga berakhir dengan hubungan terlarang. Shiv keluar dari kantor dengan membawa tas berisi dokumen warisan peninggalan istrinya. Shiv langsung menyimpan semua dokumen itu di bagasi dan tersenyum menatap wajah Ross yang tampak kebingungan. Mereka melanjutkan perjalanan ke pinggiran kota di sekitar pegunungan indah. Shiv berkata hendak membawa Ross pergi ke tempat sunyi di mana mereka tidak perlu mendengar komentar negatif orang lain lagi. Saat memasuki perkampungan desa, perjalanan mereka terhenti oleh warga yang sedang melakukan ritual. Shiv sangat kesal dengan kegiatan warga yang kental dengan hal mistis. Ia sampai membentak seorang pemuda pribumi yang sedang menyeberang jalan agar mempercepat langkahnya. Ross yang ketakutan berubah bahagia saat melihat mewahnya villa warisan Lutom. Shiv berkata villa itu kini menjadi milik mereka berdua di mana kehidupan sebenarnya akan dimulai dari tempat itu. Ross terbuai dengan rayuan sang kekasih dan merebahkan diri di atas sofa. Ross langsung berterima kasih pada Shiv karena memberi rumah mewah sesuai dengan impiannya. Shiv tak sabar menunjukkan kamar utama yang bisa dijadikan sebagai sarang bercinta. Malam harinya, Ross mendengar suara kerumunan warga pribumi yang beraktivitas di halaman samping rumah. Ia memanggil Shiv untuk memeriksa apa yang terjadi. Shiv justru mengambil senapan dan langsung mengusir semua warga pribumi yang sibuk melakukan ritual di sekitar villa. Setelah para pribumi berjalan pergi, Shiv langsung mengajak Ross masuk ke dalam kamar. Ia bercerita jika dukun pribumi sering menyebar cerita rumor soal hantu. Shiv sendiri tak percaya dengan hal mistis dan tidak ingin kekasihnya takut tinggal di villa itu. Shiv sampai menuduh para praktisi supranatural di desa sebagai penipu yang menginginkan uang. Ross merasa takut dan meminta Shiv untuk selalu menemaninya di rumah itu. Shiv kembali merayu sang kekasih dan malam pun berakhir dengan senggama. Sebelum tidur, Ross memilih untuk berendam air hangat di bathtub kamar mandi. Wanita itu menenggelamkan kepala ke dalam air sambil menikmati langit malam yang cerah. Tak disangka, sosok hantu Tom kembali muncul di hadapan Ross dan membuat gadis simpanan ketakutan. Ross sampai kepikiran dengan penampakan hantu Lutom yang terus menghantui. Ia melamun di depan cermin sambil menyisir rambut. Shiv menghampiri kekasihnya itu dan mengajaknya tidur. Di malam yang sangat larut, Ross terbangun oleh bayangan hitam yang melesat di depan kepala. Ross bingung mencari keberadaan Shiv yang menghilang entah kemana. Wanita itu keluar ke samping rumah dan menemukan bangunan kosong yang tak berpenghuni.
Rose masuk ke rumah itu dan menemukan peti kaca berisi jasad Lutom. Tak disangka, ternyata Shiv tidur di samping jasad istrinya seolah enggan membiarkan Lutom sendirian di sana. Rose sama sekali tak mengerti dengan sikap sang kekasih yang masih belum menerima kematian Lutom. Shiv menjelaskan jika ia harus menjaga jasad Lutom seperti yang tertuang dalam surat wasiatnya. Ternyata, Shiv harus menemani jasad Lutom selama 100 hari agar harta warisan itu jatuh ke tangannya. Shiv memohon pengertian dari sang kekasih agar tetap bertahan dan bersabar hingga 100 hari ke depan. Shiv membujuk Rose untuk tetap bersamanya dan menunggu di villa utama. Ia kembali berjanji untuk segera menikahi Rose setelah semua harta jatuh ke tangan. Shiv mengantar Rose pulang ke villa sambil menenangkan hati sang kekasih. Adegan kembali ke masa lalu saat Lutom masih hidup. Ternyata Lutom melihat kejadian mengerikan saat suaminya menggauli wanita simpanan itu. Lutom menangis di balik pintu kaca menyesali pernikahannya dengan Shiv yang berkhianat. Lutom pulang dan mengkonfrontasi suaminya. Shiv masih mengelak dan berkata jika Lutom terlalu menaruh curiga. Sambil menahan tangis, Lutom bersikeras dan memaksa Shiv untuk mengakui perselingkuhannya. Shiv semakin marah dan mengeluhkan kehidupannya yang terus-terusan bekerja. Rumah mereka menyatu dengan perusahaan hingga Shiv merasa tidak punya kehidupan yang normal. Lutom tak menyangka jika suaminya tidak bahagia dengan kehidupannya saat ini. Lutom merasa bersalah karena tidak memikirkan perasaan Shiv. Wanita itu meminta kerjasama Shiv untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Lutom mengajak suaminya untuk pergi ke liburan villa di pinggir desa yang menjadi tempat favorit mereka berdua saat jenuh dengan kehidupan kota. Lutom menanam pohon cinta sebagai simbol dari keluarga yang harmonis. Ia berjanji akan memberikan kehidupan normal di mana tempat tinggal mereka tidak menyatu dengan perusahaan lagi. Pagi berikutnya Rose terbangun dengan perasaan bahagia. Shiv menyapa dengan kecupan manja. Pria itu berjanji hendak mengajak Rose untuk jalan-jalan di sekitar villa. Rose beranjak dari tempat tidur untuk menyiapkan sarapan. Samar-samar terlihat bayangan sosok wanita bergaun hitam yang melintas dari jendela depan. Hantu wanita itu melesat ke arah dapur dan tangan Rose yang sedang mengiris mentimun menjadi sasaran hantu wanita penuh dendam. Tangan kanan Rose tak bisa dikendalikan lagi dan untungnya Shiv memanggil Rose dari balik jendela yang membuat kesadaran wanita itu utuh lagi. Mereka berdua berjalan kaki menuju ke area pegunungan yang berada di belakang villa. Shiv menunjukkan satu spot tertinggi yang bisa melihat pemandangan keindahan kota dari tempat itu. Rose bisa melihat rumah villanya yang tampak indah di tengah pepohonan rindang. Ia kesal dengan pohon cinta yang ditanam Lutom tepat di depan villa. Ia merengek agar pohon cinta dari Lutom ditebang saja. Shiv membujuk Rose untuk tetap tenang karena pohon itu tidak memiliki arti apapun juga. Ia berjanji akan mengganti pohon itu dengan pohon lain yang jauh berbeda. Sebelum sore tiba, mereka turun kembali ke villa dan melewati bangunan kosong yang biasa digunakan sebagai gudang. Rose tertarik untuk melihat ke dalam gudang agar bisa disulap sebagai kamar tamu. Ia berencana untuk mengundang teman-temannya menginap di villa itu. Shiv tampak tak setuju dan berusaha menghentikan langkah sang kekasih. Naasnya, Rose sudah masuk ke dalam gudang dan menemukan berbagai lukisan hasil karya pria itu. Ternyata semua lukisan Shiv di sana adalah tentang Lutom. Rose terbakar api cemburu dan meminta Shiv untuk melukis dirinya dengan cantik. Mereka pergi ke tepi sungai di mana Shiv membawa semua perlengkapan melukis untuk mengabadikan kecantikan sang kekasih. Sambil bertingkah menggoda, Rose tak henti memuji bakat seni yang dimiliki pria di depannya itu. Shiv terlalu fokus melukis hingga tidak mendengar celotehan si Rose yang sedari tadi memanggil namanya. Tak disangka, lukisan di tangan Shiv menunjukkan wajah ayu Lutom yang tak pudar oleh waktu. Rose semakin murka dan marah besar. Wanita itu langsung pulang sendiri ke villa dan meninggalkan Shiv sendiri di tepi sungai. Malamnya,
Ross menyajikan makanan lezat sambil berbincang tentang mantan istri sang kekasih. Ross berusaha untuk memahami perasaan Shiv yang belum bisa melupakan Lutom. Shiv menegaskan jika selama 7 tahun bersama Lutom, ia dipaksa untuk melukis istrinya itu setiap hari. Saking bosannya melukis, Shiv sampai tak mau melukis lagi. Ia memohon pada Ross untuk tidak menyuruhnya melukis lagi. Shiv takut hasil lukisannya akan menimbulkan rasa benci di hati Ross. Shiv merayu wanita itu sambil makan di sampingnya. Selesai makan, Ross menunggu di atas ranjang. Shiv tidur di sebelahnya, di mana muncul tangan setan berwarna hitam yang mengusap pundak wanita itu. Ross berpikir jika Shiv mau minta jatah lagi, tak disangka wajah Ross dibekap oleh tangan hantu dan menyeretnya menuju ke dalam liang lahat. Ross terbangun dari mimpi sesat yang sangat mengerikan. Saat ia menoleh ke samping, tiba-tiba Shiv terperanjat dari tidurnya setelah mendengar teriakan Ross yang sangat kencang. Ross merintih sambil berkata jika arwah Lutom tidak henti menghantuinya. Shiv berusaha menenangkan wanita itu dan mengajak untuk lanjut tidur. Karena tak bisa tidur, Shiv dan Ross nonton TV di ruang tengah sambil mengobrol santai. Ross meminta pada Shiv untuk tinggal di tempat lain dulu sementara waktu. Shiv memahami rasa takut yang dirasakan Ross, tapi ia masih punya tugas untuk menemani jasad Lutom di kawasan villa itu sampai 100 hari ke depan. Shiv berencana membuat ritual untuk mendoakan arwah Lutom agar tidak mengganggu kehidupan mereka lagi. Ross bersikeras untuk pergi dan mencari penginapan di sekitaran desa. Shiv tak bisa membiarkan Ross pergi karena dalam surat wasiat Lutom, Ross harus menemani Shiv tinggal di villa itu selama 100 hari. Jika mereka pergi sebelum waktunya, maka semua harta tak bisa diwariskan. Ross mulai mempertanyakan ketulusan Shiv yang mengajaknya tinggal di villa itu. Ia menuduh Shiv hanya ingin warisan harta dan sengaja menjebak Ross dengan rayuan palsu. Shiv menegaskan bahwa ia ingin hidup bersama Ross tapi juga ingin memiliki harta warisan dari mendiang istrinya. Shiv membujuk Ross untuk tetap bertahan demi mendapatkan kemewahan hidup tanpa harus bekerja keras. Ia berjanji akan menjaga Ross dari gangguan arwah Lutom. Malam harinya, jasad Lutom bangkit dari tidur dengan air mata darah. Ia masih ingat kejadian di masa lalu saat memergoki suaminya selingkuh dengan karyawati perusahaan miliknya. Lutom sangat sedih hingga jatuh pingsan dan menderita penyakit serius. Shiv merawat sang istri dengan baik meski dalam hati ada wanita lain yang siap menggantikan posisi Lutom. Dokter keluarga yang mengetahui riwayat medis Lutom menegaskan bahwa wanita itu memiliki kondisi penyakit langka yang membuatnya tertidur sangat panjang. Shiv diharuskan merawat dengan perhatian ekstra karena hembusan nafas Lutom bisa berhenti kapan saja saat tertidur panjang. Monitor medis terikat erat di lengan wanita itu dalam waktu yang cukup lama. Shiv berusaha untuk menyelesaikan tugasnya merawat Lutom dan menyeka tubuhnya. Karena beberapa hari Shiv tidak terlihat di kantor, Ross nekat berkunjung ke kamar pria itu untuk menanyakan keadaan. Ross mengancam tidak resign dari pekerjaan agar Shiv bisa kembali kepada istrinya. Shiv justru menengek agar Ross tidak meninggalkan dirinya. Tampaknya Shiv takut kesepian jika akhirnya nanti Lutom meninggal dunia. Shiv sampai menangis sambil berkata jika ia hanya mencintai Ross seorang. Meski mata terpejam, Lutom bisa mendengar semua percakapan menyakitkan itu. Ia mendengar suaminya merengek dengan wanita lain, sementara ia sendiri terbaring lemah dengan penyakit mematikan. Beberapa hari sebelum jatuh sakit, Lutom sempat melabrak Ross. Ia menemui wanita itu di malam hari saat merokok di teras depan. Lutom sendiri alergi rokok dan tidak membiarkan semua karyawan merokok di dalam gedung. Ross masih berlagak polos demi menyembunyikan hubungannya dengan suami Lutom. Tanpa basa-basi, Lutom memperingatkan Ross agar jangan mengganggu kehidupan rumah tangganya lagi. Ia meminta Ross untuk pergi jauh selagi masih ada kesempatan. Ross justru mengelak dan berkata jika Lutom seharusnya berkata demikian pada suaminya sendiri karena Shivlah yang sedari awal mendekati Ross. Seperti pelakor pada umumnya, Ross tidak merasa bersalah atas perbuatan keji yang ia lakukan, yaitu merusak kebahagiaan rumah tangga orang lain. Lutom tak sanggup menahan kesedihan dari perselingkuhan suaminya. Meski alergi rokok, malam itu Lutom merokok di dalam kamar sambil menenggak beberapa gelas minuman keras. Shiv pulang dengan wajah kelelahan.
Pria itu mengaku tertekan dengan pekerjaannya yang menumpuk, padahal ia baru saja bercinta dengan selingkuhan. Lutom menangis dan merengek minta cerai. Shiv langsung marah dan membuang rokok di tangan Lutom. Wanita kaya raya itu sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami yang doyan selingkuh sana-sini. Lutom sampai mengusir Shiv untuk pergi dari rumahnya dan tinggal bersama selingkuhan. Shiv mulai membela diri dan menyalahkan Lutom yang tidak memberi kebahagiaan untuknya. Shiv mengaku lebih senang bersama Ross karena Lutom selalu memaksa sesuai kehendaknya. Bahkan Shiv berkata jika rumah itu mirip seperti penjara. Lutom terjatuh lemah begitu mendengar semua keluhan dari sang suami yang menyudutkan dirinya. Lutom merengek minta tolong pada suami durhakanya itu, namun Shiv justru membiarkan Lutom merangkak kesakitan. Setelah merintih kesakitan beberapa menit, wanita itu jatuh pingsan dan tertidur sangat panjang. Kini tubuh Lutom terbaring di peti kaca dan tak bernyawa. Ross berdiri di hadapan jasad sang mantan majikan sambil merokok. Dengan penuh kebencian, Ross menekan puntung rokok tepat di atas wajah jenazah Lutom. Untuk menghibur diri, wanita penghibur itu menyalakan lagu romantis dan minum alkohol. Ia berlenggak-lenggok menggoda suami orang demi mendapatkan uang secara instan. Shiv tak kuasa menahan hawa nafsunya sendiri dan memeluk wanita itu sambil menikmati malam. Tak disangka, Ross melihat sosok hantu Lutom berdiri di luar jendela seketika itu. Leher Ross dicekik oleh hantu wanita yang penuh dendam dan kepalanya dicakar sampai berdarah. Shiv tak bisa melihat penampakan itu dan langsung lari mengambil obat merah. Ross makin marah dengan teror mistis yang menghantuinya itu. Ia memecahkan peti kaca untuk membakar jasad Lutom. Shiv menghentikan sikap ceroboh Ross yang bisa membatalkan perjanjian alih harta di surat wasiat itu. Ross masih ketakutan saat melihat sosok hantu Lutom yang muncul di balik bayangan hitam. Shiv sangat marah karena Ross merusak peti kaca yang seharusnya dijaga oleh mereka berdua. Ia melarang Ross untuk masuk ke ruangan itu lagi agar tidak mengacaukan rencana. Setelah membereskan pecahan kaca itu, mereka kembali bersantai di villa utama sambil menenggak minuman keras. Pagi hari berikutnya, Shiv buru-buru pergi menggunakan mobil entah hendak kemana. Ross ditinggalkan sendiri di villa angker itu bersama arwah Lutom yang penuh dendam. Ross bisa merasakan kehadiran arwah jahat yang mengincar nyawanya seketika itu. Kaki wanita itu diseret oleh entitas tak terlihat ke arah tangga. Ross berusaha menahan tubuhnya dengan kedua tangan. Nasnya, kekuatan arwah penedam jauh lebih besar dari manusia. Tangan wanita itu tertusuk paku tajam, sementara tubuhnya tetap ditarik turun melalui anak tangga. Ross sempat pingsan beberapa menit dengan kondisi tangan dan wajahnya penuh darah. Saat tersadar, Ross buru-buru melangkah ke arah pintu depan yang masih terbuka. Nasnya, pintu itu tertutup dengan sendirinya dan terkunci rapat. Ross kembali mendapat serangan gaib di mana pipi di wajah wanita itu mengerut dengan sendirinya. Ross sampai memuntahkan beberapa gigi geraham yang patah dan terjabut dari geraham. Layar televisi menunjukkan sosok hantu berdiri di depan villa tepat di bawah pohon cinta. Ross makin takut hingga tubuhnya gemetaran. Sosok hantu Lutom yang semula berada di luar villa bisa melesat masuk ke lantai 2. Ross berhasil mengambil pisau untuk melakukan perlawanan. Tak disangka sosok penampakan hantu wanita itu berubah menjadi Shiv, pria yang selama ini menjadi penyebab kesengsaraan hidup. Ross bercerita pada Shiv jika hantu Lutom sengaja menerornya untuk mengambil nyawa. Shiv berusaha menyadarkan Ross jika semua itu hanya halusinasinya saja. Ternyata luka berdarah di tangan dan wajah Ross sudah menghilang seolah penyiksaan itu tidak pernah terjadi. Ross semakin bingung dengan dirinya sendiri. Shiv berusaha meyakinkan wanita itu jika arwah Lutom tidak akan bangkit kembali. Shiv memberikan obat penenang agar Ross bisa tidur dengan lelap dan tidak memikirkan hantu Lutom lagi. Setelah mendapatkan obat itu, Ross menjadi lebih tenang dan tidak pernah melihat penampakan lagi. Setelah beberapa hari menetap di villa angker, Ross mulai merasa bosan. Shiv jarang kembali ke villa utama dan asik sendirian di peti Lutom. Pada suatu malam, Ross mendengar suara aneh yang berasal dari kamar mayat itu.
Ia menerobos masuk untuk memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi. Tak disangka, Ross sangat marah begitu melihat Sif bersenggama dengan mayat. Ia langsung memukul Sif dan penuh tanya mengapa pria itu melakukan nekrofilia. Ternyata sedari tadi Sif tidak melakukan senggama. Kejadian itu hanya ada di dalam otak Ross yang dibikin gila. Sif kembali mengingatkan Ross agar tidak masuk ke ruang mayat itu lagi. Hari berikutnya, Sif masih sibuk merawat jasad Luthom untuk memenuhi kewajibannya di surat wasiat. Sementara Ross yang ketakutan mengamati kegiatan ritual warga pribumi yang sangat sakral dan berbau mistis. Ross meminta bantuan pada tetua adat yang melakukan ritual di depan villa. Mereka menggunakan darah untuk mengusir roh jahat di villa itu. Setelah melakukan ritual persembahan darah, tetua adat langsung membakar pohon cinta yang dulu ditanam oleh Luthom. Tanpa pengetahuan Sif, Ross melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sif masih sibuk merawat jasad Luthom dan mengganti es batu di peti kaca agar tubuh istrinya tidak membusuk. Sif cukup tertekan dengan kehidupan membosankan selama 100 hari itu. Ia hendak mencium jasad Luthom di mana api yang membara terlihat dari lantai 2. Pria itu terperangah ketakutan dan lari menghampiri Ross. Wanita simpanan itu tampak bangga dan bahagia karena akhirnya ia berhasil menyingkirkan pohon cinta yang ditanam Luthom untuk pria tercinta. Sif yang murka langsung menyiram api dengan air keran. Ia mengambil senjata dan mengusir semua warga pribumi yang melakukan ritual tanpa persetujuan darinya. Ross berteriak menjelaskan bahwa warga pribumi itu bisa menyelamatkan mereka dari kutukan arwah Luthom. Sif masih tak bisa menerima perkataan Ross. Pria itu menegaskan bahwa hantu apapun tidak akan pernah ada di dunia. Pasangan kekasih haram itu terlibat perkelahian sengit hingga saling dorong satu sama lain. Ross yang sudah tidak tahan lagi berlari masuk ke villa untuk berkemas-kemas. Ross bergegas pergi sementara Sif tetap menahan wanita itu agar tetap bertahan di villa itu. Sif menurunkan nada suara dan meminta maaf atas sikap kasarnya. Apalagi mereka sudah hampir 100 hari merawat jenazah Luthom. Sif tidak rela usahanya selama ini berakhir sia-sia. Sif sampai menangis sambil memeluk tubuh Ross. Ia mengakui jika kematian Luthom disebabkan oleh Sif sendiri. Sif sengaja membunuh istrinya agar bisa menikahi Ross dan menikmati harta warisan bersama selingkuhannya. Ross makin takut untuk melanjutkan hubungannya dengan Sif. Ia memilih untuk tetap pergi dan meninggalkan Sif begitu saja. Sosok arwah Luthom muncul di belakang Sif bersiap untuk merasuki raga pria itu. Ross berkendara sendirian melewati hutan di tengah malam yang sangat gelap. Nahasnya kecelakaan yang terjadi membuat Ross banting setir ke kiri dan terjebak di tanah berbatu. Karena tak tahu harus berbuat apa, Ross terpaksa kembali ke villa. Ia mencari keberadaan Sif yang sedang berendam di kamar mandi. Ross merayu pria itu dan berulang kali meminta maaf. Sif justru memalingkan muka dan berkata jika Ross seharusnya tidak kembali ke villa lagi. Ross mencoba merayu sang kekasih dan mencium tangannya. Sif masih terlihat marah dan memilih untuk diam saja. Ross berinisiatif memotong rambut Sif yang sedikit panjang. Mata Sif tak mau menutup meski potongan rambut mendarat dalam bola matanya. Ross tak menyadari hal itu dan lanjut memotong poni pria itu. Sif memainkan jarinya ke lubang kayu hingga kukunya terlepas dan berdarah. Ross langsung panik dan berusaha mengobati luka itu. Sif berbisik jika selama ini ia merasa tersiksa dan sangat bersalah atas kematian Luthom. Ross justru berkata jika kematian Luthom bukan kesalahan Sif. Bahkan wanita itu berkata tak ada yang peduli dengan nyawa Luthom lagi. Arwah Luthom yang sudah memasuki raga Sif langsung beranjak dari bak mandi dan berjalan ke lantai 2. Ross mengikuti ke lantai 2 dan melihat Sif berdiri di depan jendela. Anehnya, Sif mengenakan gaun yang sebelumnya dipakai oleh jenazah Luthom di peti kaca. Pria itu membawa pisau dan Ross berusaha kabur dan melawan serangan mematikan itu. Pisau yang ditunjukkan ke bola matanya ditahan menggunakan 2 tangan telanjang. Sif menarik pisau di tangan Ross dan mendorong wanita itu sampai dinding kayu hancur berantakan. Ross merangkak perlahan, sementara Sif sudah berdiri di depannya dan mencekik leher wanita itu dengan erat.
Lutom tertawa cekikikan melihat Rose yang sedang sekarat dan kesakitan. Rose menggunakan pecahan kaca dan menusuk pundak pria itu. Sif yang kerasukan arwah Lutom menarik pecahan kaca di lehernya dan mengejar Rose dengan perasaan riang gembira. Rose bergegas mengambil senapan dan menembak kaki Sif hingga pria itu jatuh pingsan. Tak disangka, Sif kembali bangkit dan berjalan seperti manusia normal. Rose mulai menyadari jika pria itu dirasuki arwah Lutom. Rose berlari ke dalam mobil, tapi pintunya terkunci dari dalam. Sif ikut keluar dari villa dan Rose sembunyi di dalam hutan dan duduk di balik pohon rindang. Suara teriakan Sif yang memanggil Rose terdengar menggema. Saat Rose hendak lari, tiba-tiba Rose terjebak di tepi sungai dan Rose berusaha melawan, namun Sif membenturkan kepala wanita itu ke batu sungai. Rose tenggelam dengan wajah penuh darah, sementara Sif masih menunggu di hadapan mata. Arwah Lutom tidak rela jika Rose mati saat itu juga. Ia masih ingin menyiksa wanita pelakor yang menyiksa batinnya selama bertahun-tahun menjelang kematian. Rose dibawa ke dalam villa dan dibaringkan ke peti kaca. Setelah tersadar, Rose melihat sosok hantu Lutom yang berdiri mengelilingi kaca. Tetesan darah membasahi tepat di atas kepala seketika itu. Rose menangis seiring penutup peti kaca yang terbuka dengan sendirinya. Rose bangkit dari peti, namun arwah Lutom muncul di belakang dan memukul kepala pelakor itu dengan tongkat besi. Tubuh Rose jatuh terguling di anak tangga dan tulang kakinya patah sampai berdarah. Rose merintih kesakitan sambil memohon agar dilepaskan dari kutukan. Lutom semakin murka karena Rose masih tidak mau meninggalkan suaminya. Hantu wanita itu menawarkan solusi jitu agar Rose bisa melalui proses kematiannya bersama Sif. Tubuh Rose diseret keluar villa agar bisa dikubur ke dalam satu liang lahat bersama Sif. Pria itu masih kerasukan arwah Lutom dan berjalan cepat menuju ke area hutan. Lutom sengaja membuat surat wasiat dan melakukan ritual sihir pengikat jiwa. Ia berkongkali-kong dengan warga pribumi untuk menuntaskan wasiatnya itu. Tepat di hari ke-100, Sif terbaring di dalam peti kaca bersama dengan jasad Lutom yang tidur di sampingnya. Sif tersadar dengan tubuh bersimbah darah dan dikerumuni belatung yang menggeliat. Tangan Lutom mengeluarkan banyak minyak dari jasad yang membusuk. Minyak itu menetes ke bagian bawah peti hingga jatuh ke dalam mulut Rose. Ternyata film pun berakhir. Film ini menekankan bagaimana pengkhianatan yang dilakukan bisa menghantui dan memberi teror psikologis. Karakter Sif yang penuh serakah, serta Rose yang memanfaatkan kesempitan menggiring hidup mereka sendiri ke dalam mimpi buruk sesungguhnya. Dengan mengangkat tema perselingkuhan, film ini menggambarkan konsekuensi moral dari kejahatan yang dilakukan secara sengaja. Penyiksaan yang dirasakan Lutom semasa hidupnya tidak sebanding dengan kesakitan Rose yang sengaja merebut kebahagiaan sesama wanita. Di akhir film, Sif sudah tersadar dari kerasukan dan tidur bersama Lutom, sementara Rose berada di bawah mayat Lutom dan menyantap sisa kotoran organ yang berminyak. Hal itu mengisyaratkan bahwa Rose tidak akan pernah menjadi utama dan hanya mendapat sisa dari hubungan suami istri yang sah. Sebagai pelakor yang penuh dosa, Rose terperangkap dalam dinamika kehidupan penderitaan atas jalan hidup yang ia pilih sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.